Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnivianita dengan NIM 2300267. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang sudah saya buat untuk ujian akhir semester komputer dasar. Yang pertama yaitu mengenai rangkuman tentang administrasi pendidik, tema yang sudah saya dapatkan dari yang sudah ditentukan. Yang pertama, pada bagian cover disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir UAS, mata kuliah komputer dasar, dosen pengampu Dr. Ahmad Sabandi MPD dan HD Afriansa SPD MPD. Terdapat daftar isi yaitu ada cover, daftar isi. Yang pertama yaitu materinya tentang pengertian administrasi pendidik. Yang kedua ada manfaat administrasi pendidik. Yang ketiga ada proses administrasi pendidik. Kemudian ada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi pendidik. Dan yang terakhir yaitu terdapat daftar pustaka. Untuk penjelasan materinya saya akan membahas pada PPT-nya setelah video kali ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang PPT saya yaitu administrasi pendidik. Yang diampu oleh Dr. Ahmad Sabandi MPD dan Bapak HD Afriansa SPD MPD. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian administrasi pendidik. Yang pertama yaitu tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah sekumpulan tenaga yang ikut serta di dalam penyelenggaraan lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan serta memiliki kompetensi pendidik dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat administrasi pendidik. Pada poin pertama yaitu melihat kualitas proses pendidik. Pada poin kedua yaitu mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Poin ketiga, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Poin keempat yaitu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Dan poin 5 yaitu tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses administrasi pendidik. Terdapat 3 proses administrasi pendidik, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga ada evaluasi. Pada perencanaan, kita akan membahas tentang perencanaan, penggadaan, penempatan, orientasi, dan yang terakhir adalah pengembangan. Yang kedua, kita melaksanakan pelaksanaan, meliputi beberapa kegiatan seperti pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga kita akan membahas tentang evaluasi. Pada proses evaluasi meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk pengambilan keputusan terkait kinerja tenaga pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik. Yang pertama yaitu ada perencanaan tenaga pendidik yang dilakukan oleh dinas yang berwenang. Yang kedua ada perekrutan tenaga pendidik yang dilakukan pengetesan terlebih dahulu sebelum melakukan perekrutannya. Yang ketiga ada penetapan calon yang dapat diterima yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat ada pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik. Yang kelima ada penilaian tenaga pendidik, yaitu yang dilakukan oleh para petugas. Yang keenam ada pemberhentian tenaga pendidik apabila tenaga pendidik tersebut melakukan sebuah kesalahan atau akibat lainnya.
Selanjutnya saya akan membahas tentang peraturan dan perundang-undangan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang administrasi pendidik. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016 nomor 46 tentang tahun 2016 nomor 46 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik. Yang kedua yaitu peraturan dan perundangan yang PP tahun 19 tahun. Yang kedua yaitu peraturan dan perundang-undangan PP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Yang ketiga ada PP tahun 2009 nomor 41 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Yang keempat yaitu Peraturan Perundangan PP tahun 2008 nomor 74 tentang guru. Yang kelima ada Perpres tahun 2009 nomor 52 tentang tambahan penghasilan guru PNS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peraturan dan perundangan yang mengatur administrasi pendidik. Yang pertama yaitu hak pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dimaksudnya adalah hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua ada kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Yang dimaksudnya adalah yang menjadi kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan menurut ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir adalah hal lainnya yang berkenaan dengan pendidik dan tenaga kependidikan. Hal lainnya yang diatur mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan pada tugas terakhir yaitu pembuatan Excel untuk daftar pustaka. Yaitu yang pertama ada terdapat nomor, kemudian ada nama pengarang, keterangan buku yang pembagiannya ada 3. Yang pertama ada judul buku, tahun terbit, jumlah halaman. Yang pertama ada Handayani, kedua ada Afriansyah, yang ketiga ada Hambali, yang keempat ada Ihsan, yang 5 ada Rahmania, Topan, dan terakhir ada Topan. Kita akan mengedit dahulu supaya terdapat di tengah atas, di atas dan di tengah seperti ini. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.